warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, pasti sekarang sahabat cerdas sedang liburan di rumah ya. Nah, meskipun masih suasana liburan, sahabat cerdas harus mempersiapkan materi-materi yang akan sahabat cerdas hadapi di semester 2 nanti. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu materi matematika untuk kelas 8 yang ada di semester 2 nanti. Penasaran seperti apa? Stay tune terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Baik sahabat cerdas, hari ini kita akan mempelajari teorema Pythagoras. Nah, sahabat cerdas harus paham dulu kapan sih teorema Pythagoras ini bisa kita gunakan. Nah, teorema Pythagoras ini bisa kita gunakan apabila kita ingin mengetahui panjang salah satu sisi yang ada di segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku itu apa? Segitiga yang punya sudut siku-siku, yang punya sudut 90 derajat, ya, atau yang memiliki sisi tegak lurus, ya, dan membentuk sudut 90 derajat. Itu adalah segitiga siku-siku. Nah, apabila pada suatu soal, misalnya sisi tegaknya sudah ada angkanya nih, misalnya 5 cm gitu ya. Sisi lurusnya sudah ada angkanya juga. Nah, kita mau mencari panjang sisi C, berapakah itu? Nah, kita bisa gunakan teorema Pythagoras. Jadi, intinya adalah teorema Pythagoras itu bisa kita gunakan untuk menghitung panjang salah satu sisi segitiga pada segitiga siku-siku. Nah, ini saya sudah gambarkan. Ini ada segitiga siku-siku ya. Sisi miring saya kasih nama C, sisi tegaknya saya kasih nama A, sisi yang lurusnya saya kasih nama B. Ya, pada segitiga siku-siku ini berlaku teorema Pythagoras. Apabila kita mau mencari panjang sisi A, maka kita bisa gunakan rumus A sama dengan akar C kuadrat min B kuadrat. B sama dengan akar C kuadrat min A kuadrat. C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, itu secara matematis ya sahabat cerdas, ini secara rumus. Tapi sahabat cerdas perlu ingat, biasanya penamaan dalam suatu segitiga siku-siku itu berbeda-beda. Ada yang bilang A, B, C, ada yang bilang X, Y, Z, ya, ada yang bilang A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini. Ya, itu sah-sah saja, karena pada suatu bangun datar untuk penamaan itu tidak ada aturan harus mulai dari mana, ya, mau pakai huruf apa, itu bebas-bebas saja. Nah, berarti apa? Berarti sahabat cerdas harus pegang dulu konsepnya. Intinya, pada suatu segitiga siku-siku, ya, terdapat 3 sisi. Sisi tegak, sisi lurus, dan sisi miring. Oke, apabila kita mau mencari sisi tegak atau sisi lurus, maka rumusnya dikurang. Jadi misal ya, saya mau cari sisi tegak yang ini. Oke, berarti rumusnya dikurang. Apa nih yang dikurang? Nah, sisi miring dikurang sisi lurus. Jangan lupa dikuadratkan dan ada akarnya seperti ini. Gitu ya. Apabila kita mau mencari sisi miring, ya, maka rumusnya ditambah. Apa nih yang ditambah? Ya ini sisi tegak dan sisi lurusnya. Jangan lupa di dalam akar dan ada kuadratnya. Jadi intinya seperti itu ya sahabat cerdas ya. Nantinya A, B, C ini itu merupakan suatu 3 bilangan ya yang kita sebut sebagai triple Pythagoras. Jadi triple Pythagoras itu adalah 3 bilangan yang memenuhi konsep teorema Pythagoras. Jadi itu ya sahabat cerdas, dipahami dulu. Saya ulangi kembali. Kalau kita mau mencari sisi tegak atau sisi lurus, maka rumusnya dikurang. Sisi miring dikurang sisi yang satunya. Oke. Apabila kita mau mencari sisi miring, maka rumusnya ditambah. Sisi tegak ditambah dengan sisi lurusnya. Jangan lupa ada akar di luarnya dan di dalamnya masing-masing sisinya dikuadratkan. Baik sahabat cerdas, kali ini kita akan masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya dalam bentuk gambar. Di sini ada segitiga siku-siku dengan sisi PR-nya 12 cm, sisi QR-nya 15 cm, dan kita dipinta menentukan panjang sisi PQ. Oke, karena ini adalah segitiga siku-siku, maka kita bisa gunakan teorema Pythagoras tadi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua,
kita lihat dulu apa yang mau kita cari. Yang kita cari adalah sisi PQ, panjang dari P ke Q. Oke, dari P ke Q. Dari P ke Q itu sisi miring bukan ya? Ingat, kalau sisi miring ditambah, kalau sisi tegak atau sisi lurus dikurang. Ya, dari P ke Q bukan sisi miring. Ya, kalau bukan sisi miring berarti rumusnya diapakan dong? Kalau bukan sisi miring maka rumusnya dikurang. Apa yang dikurang? Ya dua sisi. Dua sisi apa? PN dan QR. Mana dulu yang ditulis? Yang ditulis adalah sisi miringnya dulu. Sisi miringnya adalah QR, maka masukkan di sini QR kuadrat dikurang PR kuadrat. Jangan lupa di luarnya kita kasih akar. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan angkanya. Jadi sahabat cerdas bisa ya menciptakan rumus sendiri nih, menuliskan penamaan atau rumus sendiri gitu ya, berdasarkan konsep yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, saya ulangi lagi, karena sisi PQ bukan sisi miring, maka rumusnya dikurang. Apanya yang dikurang? Sisi miringnya dulu yang ditulis, baru dikurang sisi yang satunya. Jangan lupa masing-masing sisi dikuadratkan dan di luarnya kita simpan akar. Kalau sudah seperti ini kita masukkan angkanya. PQ sama dengan akar QR. Dari Q ke R 15. Masukkan ke sini 15 kuadrat dikurang PR. Dari P ke R yaitu 12. Jangan lupa dikuadratkan. Kalau sudah kita hitung ya akar 15 kuadrat. 15 kuadrat itu berarti 15 kali 15. Berapa 15 kali 15? 225. Dikurang 12 kali 12, 144. Nah, sahabat cerdas mesti hafal nih ya. Minimal perkalian 11 kali 11, 12 kali 12, 13 kali 13 sampai 15 minimal sahabat cerdas harus hafal. Oke, kalau sudah seperti ini saya lanjutkan dulu. PQ sama dengan 225 dikurang 144. 5 dikurang 4, ini masih akar ya. 5 dikurang 4, 1. 2 dikurang 4, itu nggak bisa. Maka jadi 12. 12 dikurang 4 adalah 8. 2-nya sudah dipinjamkan 1 ke sini, maka sisa 1. 1 dikurang 1 habis. Berarti PQ-nya sama dengan akar 81. Berapakah akar 81? Nah, oke, bagaimana konsep bentuk akar? Bentuk akar itu adalah berapa kali berapa angka yang sama yang hasil 81. Ya, 81 itu didapat dari 9 kali 9. Maka akar 81 adalah 9. Ya, maka akar 81 hasilnya adalah 9. Jangan pakai akar lagi, karena 9 ini sudah hasil. 9 satuannya adalah sentimeter. Oke, maka kita dapatkan PQ sama dengan 9 cm. Baik, sahabat cerdas, kita masuk ke contoh soal yang kedua ya. Di sini soalnya dalam bentuk cerita ya. Sebuah tangga yang panjangnya 3,5 meter bersandar di tembok. Jika tinggi bagian ujung tangga dari permukaan lantai adalah 3,2 meter, maka jarak antara tangga dengan tembok adalah kalau bentuknya soal cerita seperti ini, sahabat cerdas boleh gambarkan dulu ilustrasinya ya, atau boleh digambarkan dulu kira-kira kondisinya seperti apa. Di sini ada sebuah tangga ya, bersandar di tembok. Kalau tembok pasti lurus ya sahabat cerdas ya. Anggaplah ini tembok, gitu kan? Nah, ini pasti lurus kalau tembok begitu ya. Nah, terus disandarkan tangga. Nah, berarti kalau tangga bersandar di tembok, tangga itu pasti miring, gitu ya. Nah, berarti ini saya kasih nama deh. Ini temboknya, oke? Yang ini adalah tangganya. Oke, seperti itu, ya. Sebuah tangga yang panjangnya 3,5 meter, berarti tangganya memiliki ukuran 3,5 meter. Bersandar di tembok, oke, sudah bersandar di tembok ya. Jika tinggi bagian ujung tangga, nih ujung tangga dari permukaan lantai adalah 3,2 meter, berarti dari ujung tangga sampai ke lantai. Ya, berarti tinggi tembok ya. Tinggi temboknya adalah 3,2 meter. Yang ditanyakan adalah jarak antara tangga dengan tembok.
adalah seperti ini. Oke, berarti yang ditanyakan ada jarak dari sini sampai ke sini. Saya kasih nama X misalnya. Bebas, sahabat cerdas boleh kasih nama apa. Kasih nama A boleh, kasih nama B juga boleh. Ya, saya anggap yang mau saya cari ini saya beri nama X, gitu ya. Nah, oke. Membentuk segitiga siku-siku tidak? Jelas, iya, membentuk segitiga siku-siku. Dari tembok ke X ini, dia tegak lurus. Membentuk sudut 90 derajat, berarti ini membentuk segitiga siku-siku. Ya. Yang saya mau cari adalah si X. Si X ini adalah sisi lurus, bukan sisi miring. Kalau dia sisi lurus, maka ditambah atau dikurang, sahabat cerdas? Ya, dikurang. Ya, ingat, yang ditambah hanya sisi miring saja. Karena sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang di dalam segitiga siku-siku. Ya, tapi selain sisi miring, maka rumusnya dikurang. Oke, dikurang yang mana? Dikurang, oke, sisi miringnya dulu tadi tangga ya. Sisi miringnya adalah si tangga dikuadratkan dikurang dengan tinggi tembok dikuadratkan. Nah, kalau sudah paham nanti sahabat cerdas bisa bikin perumpamaan seperti ini. Ya, jadi tidak terpaku dengan rumus ABC ya. Yang itulah pentingnya ketika sahabat cerdas betul-betul memahami secara konsep, bukan hanya secara rumus jadinya saja begitu ya. Oke, kita masukkan angkanya. X sama dengan akar tangganya 3,5 meter dikuadratkan dikurang temboknya 3,2 dikuadratkan juga. Ya, kita hitung sama-sama ya. X sama dengan akar 3,5 kuadrat berarti 3,5 dikali 3,5, 5 kali 5 25, 5 kali 3 15 tambah 2 17, 3 kali 5 15, 3 kali 3 9 ditambah 1 10, 5 7 ditambah 5 12 2 1. Belakang komanya 2 angka berarti 1 2 kasih koma. Ya, 3,5 pangkat 2 hasilnya 12,25 dikurang. Oke, sekarang 32 kuadrat. 32 kuadrat itu adalah 3,2 kuadrat ya. 3,2 dikali 3,2. Kita kalikan, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 1024, belakang komanya 2 angka berarti 10,24. Oke, kita kurang ya. Sekarang kita kurang. X sama dengan akar. Ya, ini masih bisa dihitung ya. Kita kurang 12,24 dikurang 12,25 dikurang 10,24. Ya, kita hitung sama-sama. 5 dikurang 4 1, 2 dikurang 2 0, 2 dikurang 0 2, 1 dikurang 1 habis ya. Jawabannya berarti akar 2,01. Sekarang sahabat kita cari dua angka yang sama, kalau dikalikan hasilnya 2,01. Tapi andaikan tidak ada, berarti cukup sampai di sini X sama dengan akar 2,01 meter. Ya, karena 2,01 itu tidak ada penyelesaian akarnya. Ya, kalau kita gunakan 1,5 dikali 1,5 ini hasilnya adalah 2,25 ya. Sedangkan angka yang kita punya hanya 2,01, berarti tidak ada penyelesaian hasil akhirnya, maka kita cukup tuliskan sampai akar 2,01 meter. Baik sahabat cerdas, itu dia tadi konsep tentang teorema Pythagoras. Sebetulnya di materi teorema Pythagoras ini ada banyak materi lain ya, tidak hanya bentuk gambar dan cerita, ada juga bentuknya dua bangun, segitiga siku-siku yang disatukan dan lain segala macamnya. Nanti kita akan bahas ya. Untuk video kali ini sahabat cerdas perlu pahami dulu konsep teorema Pythagoras, bahwa teorema Pythagoras hanya bisa kita gunakan ketika segitiganya segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu punya 3 sisi tegak, sisi lurus, dan sisi miring. Sisi miring di dalam segitiga itu adalah sisi yang paling panjang ya. Oke,
maka rumusnya ditambah kalau kita mau mencari sisi miring. Tapi kalau kita mau mencari sisi tegak atau sisi lurus, maka rumusnya dikurang. Baik sahabat cerdas, sampai situ dulu videonya. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Tetap semangat belajar, persiapkan semester 2-nya agar lebih siap dan lebih matang lagi dalam memahami materi-materi. Segitu dulu video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.